Hadirin yang terhormat, selamat datang di Seminar Nasional Menanti Buah Reformasi, sebuah penelusuran fakta perkembangan indikator keberpihakan pembangunan di era reformasi dan strategi ke depan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati keynote speaker kita pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya Pak Bambang Priambodo yang telah berkenan hadir dari Bappenas, Pak Muradi, Prof. Nandi, Reni, teman-teman dari CDS, tamu undangan lainnya. Selamat datang di Balai Rumawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad pada acara yang pada pagi hari ini amat kami banggakan dan kita tunggu bersama, yaitu seminar dengan tema dengan judul yang menarik, menanti buah reformasi. Rasanya tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini untuk mencoba membahas masalah yang menarik ini. Dan lebih jauh lagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama-sama dengan CDS yang dimotori oleh Pak Arif Ansori juga telah cukup lama bekerja bersama-sama dengan CAD yang kalau tidak salah nanti akan juga dipresentasikan dan dipaparkan hasil-hasilnya yang amat sangat terkait dengan hal yang akan kita diskusikan bersama. Untuk tidak berlama-lama berbicara, karena kita tentu telah menunggu hasil dari karya-karya CDS, teman-teman dari CDS maupun nanti pembahasan dari teman-teman dari Bappenas ya, dan juga Pak Faisal Basri dan salah yang sekarang sedang mandiri, dan tentu dengan keynote speech dari Pak Amin Rais. Maka sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati, selamat berpartisipasi aktif dalam acara pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ikan, Bapak pimpinan
Mahasiswa Tamu yang saya cintai, saya hormati. Saya mendapat kehormatan untuk membuat pidato kunci singkat, dan saya tentu hanya akan menyuguhkan hal-hal yang sifatnya itu barangkali garis besar, karena nanti penelusuran fakta itu akan dibahas lebih mendetail. Ini keynote speech enteng-entengan, jadi tidak terlalu serius barangkali, karena juga persiapannya seadanya. Tapi saya ingin menarik perhatian saudara sekalian ke 15-16 tahun yang lalu, mengapa kemudian reformasi itu muncul secara alami dari masyarakat. Jadi waktu itu memang suasana bangsa kita di akhir tahun 90-an itu, kalau kita putar kembali ingatan kita, lumayan mencekam. Jadi saya boleh mengutarakan yang pertama, waktu itu kita melihat sebuah sistem pemerintahan yang sifatnya itu barangkali democratic in forms and authoritarian in substance. Bentuknya demokratik, ya, ada DPR, ada MPR, ada pemilihan umum dan lain-lain. Tapi sesungguhnya sejatinya, substansinya itu otoriter. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa waktu itu bahkan Pak Harto itu dianggap he was a president, ya, but he behaved like a king. Jadi bukan seorang presiden yang demokratik, tapi lebih berperilaku seorang autokrat, bahkan raja. Nah kemudian waktu itu kita mengetahui pembangunan itu tidak merata. Mengapa? Karena sistem politik kita itu tersentralisasi sangat memusat, sehingga sentralisasi pemerintahan itu menyebabkan pembangunan tidak merata dan Jakarta terlalu menentukan, sementara bangsa kita ini berserakan dari Papua sampai Aceh. Dan waktu itu disadari bahwa sentralisasi bukanlah solusi, tapi malah menambah beratnya problem bangsa. Nah, bersamaan dengan itu kita juga melihat ada glaring facts, glaring reality yang cukup mencolok mata, yaitu terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi. Jadi ada social and economic injustice. Jadi kita tinggal mengingat sekian belas tahun yang lalu itu, terutama adik-adik waktu sudah agak dewasa juga, itu bisa merasakan bahwa memang waktu itu terjadi konglomerasi, terjadi penumpukan kapital di atas, sementara rakyat kecil itu memang mengalami ketidakadilan itu perutnya sakit karena kemelakaran itu dalam bahasa Indonesia kekenyangan. Di pihak lain banyak rakyat kecil yang perutnya sakit karena masih lapar. Kemudian yang keempat, waktu itu kita ingat sekali bahwa supremacy of law tidak ada. Yang adalah supremacy of politics. Jadi hukum itu hanya menjadi toy, menjadi semacam semacam permainan dari penguasa, dan yang berlaku adalah supremacy of politics, of power, of authority, of uncontrolled power. Kekuasaan tidak terkendalikan, sebagaimana kita lihat waktu itu kita masih ingat. Dan yang kelima, itu juga ada pelanggaran hak asasi manusia yang juga mencolok mata. Kita ingat berapa ribu Petrus penembakan misterius, orang meninggal di kolong jembatan di pinggir Kongo dan tidak terjawab. Tetapi biasanya yang ditembak itu tentu adalah orang yang dianggap potensial bisa mengganggu stabilitas politik pemerintah pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, karena itu saya masih ingat sekali bersama Mas Faisal Basri
Jadi umurnya panjang Pak Esa. Saya baru menyebut nama Anda. Jadi saya Mas Basi dan tokoh-tokoh waktu itu yang di Bandung saya nggak mengenal, yang di Jakarta saya sering datang waktu itu, lantas membuat namanya agenda reformasi. Jadi 5 hal yang saya katakan sebagai hal yang memperhatikan tadi itu mau dicoba dipecahkan dengan proses reformasi dan bukan proses revolusi. Karena kita mengetahui revolusi itu kalau sampai gagal bisa bahkan menghancurkan tatanan, bisa menjadi nihilisme, bisa menjadi suasana sangat anarkis, sehingga waktu itu pilihannya adalah reformasi, perubahan yang step by step, terkendali, terprogram, jelas arahnya, dan lebih aman buat bangsa yang majmuk, bangsa yang sangat besar seperti kita ini. Nah, kalau kita sekarang mendengarkan publik opini sebagian yang kita baca di koran, muncul di televisi, kita dengar talk show di radio dan lain-lain, banyak orang mengatakan mana buah reformasi itu. Ya. Bahkan dulu reformasi dikatakan reformasi, kemudian reformati dan lain-lain ya, karena buahnya belum dipetik. Tapi saudara, saya kira ini kodrat manusia itu biasanya memimpikan masa lalu seolah lebih bagus dari masa sekarangnya ini. Coba zaman bapak ibu saya itu, wah zaman penjajahan lebih enak apa? Bahasa Jawa. Zaman apa? Zaman penjajahan lebih enak daripada zaman merdeka. Sehingga kapan ya zaman kolonial kembali lagi? Ini kan jelas sesuatu yang out of proportion, tidak mungkin ya. Karena zaman kolonial jauh lebih mantap, lebih confident, lebih leluasa, lebih berdaulat, merdeka, perasaan kita pun juga lebih enak dibandingkan dengan zaman penjajahan. Tapi waktu itu tidak cukup banyak orang mengatakan zaman penjajahan lebih enak dari zaman merdeka. Sekarang di truk itu ada tulisan Pak Harto, terutama di Jawa Tengah, bahasa Jawa, pilih telah enak zamanku toh, itu anak muda tuh, anak muda kan enak zamanku dulu toh. Nah kemudian kalau Anda di Jogja sekarang juga di counter dengan tulisan besar-besar di perempatan jalan, enak saya kok mbah gitu, saya itu lebih enak. Jadi Mbah Harto seolah gitu zaman sekarang lebih bagus dari sisi zaman Anda. Nah jadi kalau ada orang mengatakan reformasi gagal dan lain, saya kira tidak sepenuhnya benar. Bahwa masih ada homework itu jelas. Coba kita lihat apa yang sudah kita panen. Pertama, tentu kita sudah bisa melakukan amandemen konstitusi kita itu yang itu terlalu singkat sehingga banyak loopholes, banyak bolong-bolongnya, sehingga seorang presiden bisa dipilih again and again sampai 6 kali ya. Ini tidak masuk akal. Kemudian juga banyak hal-hal yang tidak jelas ya. Bahkan dulu ada difungsi ABRI sehingga 20% kursi di DPR RI sampai tingkat provinsi dan daerah dan kabupaten itu, kota dan kabupaten itu gratis 20%. Nah saya kira kalau orang jujur mengatakan ya menurut kita ya, itu jelas undang-undang dasar kita itu lebih menyauti kebutuhan bangsa dan modern sekarang ini. Dulu pasal mengenai HAM cuma ada 3 atau 4, sekarang di 22 ya, ayatnya itu ya, karena kita lebih siap lagi untuk menanggulangi berbagai violations of human rights. Yang kedua, saya kira kita sudah menikmati beberapa economic freedom, democratic freedoms, jadi kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, kebebasan ekspresi, kebebasan segala macam, freedom from fear juga tidak mencekam lagi,
menurut saya ini adalah buah daripada reformasi. Zaman dulu untuk mendapat izin seperti ini itu tidak mudah. Sekalipun di kampus itu banyak polisi-polisi dan spion Melayu yang merekam. Nanti kalau sudah pulang pembicaranya ada yang menyinggung negara atau menggunjing pemerintah, itu panitia bisa dibawa ke Kodim mungkin sampai 6-7 jam diinterogasi. Sekarang tidak ada lagi. Banyak khotib tidak pulang ke rumah, harus mampir ke kantor polisi sampai kadang-kadang semalam ya, karena dia mengkritik pemerintah. Sekarang ini jelas ada democratic freedom, kita enjoy walaupun kadang-kadang kebablasan. Tapi itu soal akses nantilah ya, nanti kita benahi overtime. Tapi yang jelas di samping kita sudah melakukan amandemen konstitusi itu, maka kita menikmati ada political liberty sekarang ini. Sampai bebasnya sehingga semua orang maunya bisa membuat partai dan semua menang. Jadi ada partai petani, partai supir taksi, partai anak yatim dan lain-lain. Jadi maksudnya saya tanya sendiri partai supir taksi itu, mas apa maksudnya? Kalau supir taksi itu sedikit jumlahnya, Pak, tapi yang naik taksi kan banyak, Pak. Jadi mereka kan ingatlah taksi berjasa, jadi akan dipilih oleh para penumpang taksi itu. Kemudian ada namanya partai Abdul Yatim apa Pak? Artinya semua anak yatim itu apa pengasuhnya juga orang yang punya kasihan sama anak yatim akan memilih partai itu. Ini political liberty yang kebablasan, tapi saya kira itu panen yang sudah kita petik sehingga kita itu sekarang betul-betul enjoy the political liberty, bukan seperti zaman dulu. Kemudian juga ada sekalian, agenda reformasi itu adalah otonomi daerah. Jadi saya dulu pernah mungkin waktu Mas Faisal juga Pak bin Muhammad itu mengatakan ini pokoknya sudah masanya kita sistem federasi. Jadi Australia federasi, Malaysia federasi, Swiss federasi, Jerman federasi, Amerika USA. Ya. Jadi kan juga berhasil. Kita ini negara yang demikian besar, mengapa kesatuan yang tersentralisasi? Tapi saya bukan state of time waktu itu pertimbangan saya memang betul itu. Tapi ketika dikeroyok oleh banyak orang, kita turunkan ya, dan otonomi daerah. Nah, ketika diturunkan kebablasan turunnya, ini otonomi daerah bukan di provinsi, tapi di kabupaten dan kota. Yang salah siapa? Yang salah ya keadaan. Jadi, waktu Mas Rias Rashid di dalam negeri itu ngotak-atik itu kebablasan, bukan lagi otonomi provinsi yang masuk akal, tapi kemudian kabupaten yang nggak punya apa-apa minus pun juga disuruh otonomi daerah. Tapi paling enggak, saudara, kalau Anda pergi ke luar Jawa ini, pembangunan di luar Jawa jauh lebih cepat dibandingkan ketika zaman Pak Harto berkuasa ini. Jadi dari bandaranya, dari infrastruktur jalannya dan segala macam itu, jelas ada peningkatan yang sangat bagus. Kemudian saya sekalian, juga nanti ini porsinya Pak Faisal Basri. Saya hanya melihat sebagai orang awam itu the micro economic gains. Jadi paling enggak sekarang ini GDP kita sudah 1 triliun US dollar, 1.000 miliar dolar Amerika. Kemudian per kapita kita juga 4.500-an, sehingga dikatakan ya hampir-hampir menjadi middle income nation. Ya, mungkin kalau sampai 6-7 dan seterusnya mungkin sudah lebih stabil lagi. Kemudian kita juga menjadi negara terbesar nomor 16 yang memiliki purchasing power. Ya. Dari 190 negara itu kita nongkrong di nomor 16. Kemudian kita termasuk G20, ya, di mana
Iran, Mesir, Malaysia, apalagi Singapura tidak, tapi kita diakui kita termasuk G20. Kemudian juga prediksinya itu menurut banyak yang saya baca itu ya kita sebenarnya memang on the right track untuk jadi negara yang betul-betul kuat di kita itu di masa mendatang. Lantas juga jangan dilupakan bahwa middle class kita juga semakin growing, semakin luas. Ini paling enggak secara kasat mata ada economic gains, sekalipun pemerataan jauh memadai